Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Pratiwi, mahasiswi dari Stikes Asia Bandung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Balar Score. Di sini ada bagan Balar Score, yaitu yang terdiri dari neuromuscular maturity dan physical maturity. Dan di sini juga ada maturity rating. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah. Dan jika kita menggunakan cincin ataupun jam tangan, kita harus mencopotnya. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan neuromuscular maturity, yaitu yang pertama dengan melihat postur tubuh bayi, yaitu dilihat dari postur bayi semakin matur maka postur akan semakin fleksi, dan sebaliknya jika bayi prematur maka ada yang fleksi dan bahkan ada yang ekstensi atau lurus. Lalu sesuaikan dengan bagan hasil pemeriksaan kita. Yang kedua yaitu square window atau pemeriksaan pergelangan tangan, yaitu semakin rendah derajat pergelangan tangan ini maka bayi itu matur dan skornya akan lebih besar. Nah, jika lebih dari 90 derajat atau ke atas maka bayi itu prematur. Kemudian pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan arm recoil, yaitu dengan kita memegang pergelangan tangannya lalu kita fleksikan. Setelah itu kita luruskan dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lepaskan, dan setelah kita lepaskan lihat apakah tangan bayi akan lurus atau kembali fleksi. Jika lurus, bayi itu prematur, sedangkan jika kembali fleksi, bayi itu matur. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan popliteal angle, yaitu dengan cara kita kedepankan paha bayi, kemudian setelah itu kita ekstensikan kaki yang paling bawah, lalu kita lepaskan. Lalu setelah dilepaskan kita lihat apakah kaki bayi itu lurus atau tetap fleksi. Jika kaki bayi yang diturunkan itu semakin rendah maka bayi itu matur, sedangkan jika derajatnya semakin tinggi maka bayi itu prematur. Selanjutnya kita akan pemeriksaan scar sign, yaitu dengan dilihat dari garis tengah dan sikut bayi. Menempelkan tangan ke arah pundak yang berlawanan. Nah, sekarang yang kita lihat apakah siku ini berada di luar, di tengah, atau di dalam. Jika dia melewati garis midline, yaitu bayi itu prematur, sedangkan berada di luar, bayi itu matur. Selanjutnya yaitu pemeriksaan heel to ear, yaitu dengan cara kita menyentuhkan ujung kaki ke ujung telinga bayi, tetapi ini jangan dipaksakan. Jika kaki bayi ini menempel ke arah telinga maka bayi ini prematur, sedangkan jika kaki ini menjauhi telinga, bayi itu matur. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan physical maturity, yaitu yang pertama yaitu skin atau kulit, yaitu dengan kita lihat antara lengket, transparan, dan licin. Semakin bayi itu prematur maka kulit bayi tipis dan transparan, sedangkan bayi matur yaitu semakin tebal dan tidak transparan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan lanugo atau bulu-bulu halus di sekitar punggung. Jika prematur tidak akan ada lanugo, sedangkan bayi matur lanugonya ada
Dan lanugo ini akan hilang jika usia gestasi postmatur. Pemeriksaan plantar tesis atau garis kaki. Jika garis kaki bayi penuh, maka tandanya bayi matur, sedangkan bayi prematur garis kakinya akan sedikit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan breast tissue atau kelenjar payudara, yaitu jika bayi prematur payudaranya akan rata, yang terlihat hanya putingnya saja, sedangkan bayi matur maka kelenjar payudaranya akan menonjol dan puting akan sangat terlihat. Kemudian pemeriksaan mata dan telinga, yaitu yang kita lihat adalah kelopak mata pada bayi prematur akan sering tertutup, sedangkan bayi matur akan sering terbuka. Dan daun telinga bayi prematur, yaitu telinganya belum fleksibel ketika kita lipat tidak akan kembali lagi, sedangkan bayi yang matur jika kita lipat akan kembali ke semula. Selanjutnya pemeriksaan genitalia, yaitu yang pertama pada laki-laki, skrotum datar dan lembut dan testis akan menggantung. Jika bayi matur, testis akan turun, sedangkan jika bayi ini prematur maka testis akan menggantung disertai rugai yang dalam. Selanjutnya genitalia pada perempuan, yaitu klitoris yang menonjol. Jika prematur, klitoris masih menonjol dan udim, dan labia mayora tidak menutupi labia minora. Sedangkan bayi yang matur, klitoris ini tidak udim dan labia mayora dan labia minora akan menutup. Setelah selesai, kita melakukan pemeriksaan neuromuscular maturity dan physical maturity. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan skor yang didapat, kemudian bandingkan skor yang didapat dengan usia gestasi. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, lalu rapikan bayi kembali. Kemudian tahap terminasi, kaji respon pasien setelah diberikan tindakan, kemudian beri feedback positif kepada keluarga pasien, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya kepada keluarga klien, bereskan alat, cuci tangan 6 langkah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.